Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa jaga kesehatan ya, meskipun di rumah. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan mata pelajaran fikih Madrasah Aliyah kelas 11 dengan tema jinayat dan hikmahnya. Disimak ya. Jinayat dan hikmahnya. Dalam ilmu fikih, persoalan-persoalan mengenai perbuatan kejahatan dan sanksi hukum yang dikenakan terhadap pelakunya dibicarakan dalam bab jarimah atau ukubah. Jarimah menjangkau dua kelompok pembahasan, yaitu jinayat dan hudud. Jinayat yaitu pembahasan mengenai tindak kejahatan pembunuhan dan penganiayaan, serta sanksi hukumnya seperti kisos, diat, dan kafarat. Sedangkan hudud membahas tentang tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan, seperti berzina, qazaf, mencuri, merampok, dan lain-lain, serta sanksi hukum yang dikenakan atas pelaku-pelaku kejahatan tersebut. Langsung saja, pengertian pembunuhan. Pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang, sedangkan secara istilah, pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Artinya, melenyapkan nyawa seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja dengan menggunakan alat mematikan ataupun tidak mematikan. Nah, sejalan dengan pendapat sebagian ulama bahwa pembunuhan merupakan suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dan itu tidak dibenarkan dalam agama Islam. Macam-macam pembunuhan ada 3, yaitu yang pertama, pembunuhan sengaja atau al-qatlul amdi. Pembunuhan sengaja yaitu pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik yang melukai atau memberatkan, mutsaqal. Dikatakan pembunuhan sengaja apabila ada niat dari pelaku sebelumnya dengan menggunakan alat atau senjata yang mematikan. Si pembunuh termasuk orang yang balik dan yang dibunuh si korban adalah orang yang baik. Pembunuhan dengan sengaja cukup bervariasi, misalnya membacok korban, menembak dengan senjata api, memukul dengan benda keras, mencekik, atau memberi makanan yang telah diberi racun, menggilas dengan mobil, mengalirkan listrik ke tubuh si korban, dan sebagainya. Yang kedua yaitu pembunuhan seperti sengaja, al-qatlu syibhul amdi. Pembunuhan seperti sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan seseorang tanpa niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Maksudnya yaitu pembunuhan yang dilakukan seseorang dengan alat yang lazimnya tidak akan menyebabkan kematian, serta orang yang membunuhnya tidak ada maksud untuk membunuhnya. Misalnya, seseorang memukul kepala orang lain dengan pelan-pelan, tiba-tiba yang dipukul mati. Contoh lainnya, seseorang mendorong temannya, lalu temannya itu jatuh yang mengakibatkan kematian pada temannya. Nah, yang ketiga, pembunuhan tersalah, al-qatlul khata', yaitu pembunuhan yang terjadi karena salah satu dari 3 kemungkinan. Pertama, perbuatan tanpa maksud melakukan kejahatan tetapi mengakibatkan kematian seseorang. Kedua, perbuatan yang mempunyai niat membunuh namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh. Ketiga, perbuatan yang pelakunya tidak bermaksud jahat tetapi akibat kelalaiannya dapat menyebabkan kematian seseorang. Maksudnya, pembunuhan yang sama sekali tidak ada niat untuk membunuh. Contohnya, yaitu tidak bermaksud untuk membunuh seperti memanah atau menembak hewan buruan, namun kemudian mengenai seseorang, atau membunuh dalam keadaan perang seseorang yang dikira sebagai orang kafir, namun ternyata ia adalah seorang muslim.
Dasar hukum larangan membunuh. Membunuh adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam, karena Islam menghormati dan melindungi hak hidup setiap manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk atau membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Nah, karena ada ketegasan mengenai larangan membunuh, maka jika ada dua pihak yang saling membunuh tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara, maka orang yang membunuh maupun yang terbunuh sama-sama akan masuk neraka. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, al-qatilu wal maqtulu finnar, yang artinya pembunuh dan yang terbunuh masuk neraka. Hukuman bagi pelaku pembunuhan terbagi menjadi 3. Yang pertama, pembunuhan sengaja, pembunuhan seperti sengaja, dan pembunuhan tersalah. Pembunuhan sengaja, hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah kisos, yaitu pelaku harus diberikan sanksi yang berat. Dalam hal ini, hakim menjadi pelaksana kisos. Keluarga korban tidak diperbolehkan main hakim sendiri. Jika keluarga korban memaafkan pelaku pembunuhan, maka hukumannya adalah membayar diat mughalazah atau denda berat yang diambilkan dari harta pembunuh dan dibayarkan secara tunai kepada pihak keluarga. Selain itu, pembunuh juga harus menunaikan kafarat. Yang kedua yaitu pembunuhan seperti sengaja. Pelaku pembunuhan seperti sengaja tidak dikisos. Ia dihukum dengan membayar diat mughalazah denda berat yang diambilkan dari harta keluarganya dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban. Setiap tahunnya sepertiga. Selain itu, pembunuh juga harus melaksanakan kafarat. Dalam kasus yang demikian, haram bagi keluarga untuk menghukum kisos, mengingat ketidaksengajaan seseorang membunuh atau menghilangkan nyawa orang. Oleh karena itu, alternatif hukumnya adalah hukum diat atau ganti rugi. Nah, berkaitan hal tersebut, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, ingat, sesungguhnya pembunuhan karena salah yang menyerupai kesengajaan dengan alat cambuk dan tongkat, diatnya adalah 100 unta, 40 diantaranya sedang hamil. Hadis riwayat An-Nisa dari Abdullah nomor 4711. Nah, hukuman yang dikenakan terhadap pelaku tindakan ini adalah diat berat berupa 100 ekor unta, 30 unta betina umur 3-4 tahun, 30 unta betina umur 4-5 tahun, dan 40 ekor unta betina yang sedang hamil. Nah, diat ini wajib dibayar pelaku pidana secara tunai. Selanjutnya, pembunuhan tersalah. Sebagaimana halnya pembunuhan menyerupai seperti sengaja, pembunuhan karena kesalahan ini tidak wajib kisos, namun mengakibatkan 2 konsekuensi, yaitu pertama, membayar diat mukhafafah atau denda ringan yang diambilkan dari harta keluarga pembunuh dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban, setiap tahunnya sepertiga. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, diat khoto itu terdiri dari 5 macam hewan, 20 ekor unta berumur 4 tahun, 20 ekor unta berumur 5 tahun, 20 ekor unta betina berumur 1 tahun, 20 ekor unta betina berumur 2 tahun, dan 20 ekor unta jantan berumur 2 tahun. Hadis riwayat Daruqutni. Selain itu, pembunuh juga harus melaksanakan kafarat. Menurut Imam Syafi'i, kafarat pembunuhan boleh diganti dengan memberi makan 60 orang dengan 1 mud makanan beras per orang, bila mana orang yang terkena kafarat tidak mampu melakukannya karena sudah tua dan sakit. Nah, berkaitan dengan masalah pembunuhan karena kesalahan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 92 yang artinya, barang siapa membunuh seseorang yang beriman karena tersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya
atau si terbunuh itu, kecuali jika mereka, si keluarga terbunuh, membebaskan pembayaran. Pembunuhan secara berkelompok. Apabila sekelompok orang secara bersama-sama membunuh seseorang, maka mereka harus dihukum kisos. Hal ini disandarkan pada pernyataan Umar bin Khattab terkait praktik pembunuhan secara berkelompok yang diriwayatkan Imam Bukhari, yang artinya dari Sa'id bin Musyabbah bahwa Umar radhiyallahu anhu telah menghukum bunuh 5 atau 6 orang yang telah membunuh seseorang laki-laki secara zalim dengan ditipu di tempat sunyi. Kemudian ia berkata, seandainya semua penduduk Sun'a secara bersama-sama membunuhnya, niscaya akan aku bunuh semua. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hikmah larangan membunuh. Islam merupakan hukuman bagi pelaku pembunuhan tiada lain untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Pelaku tindak pembunuhan diancam dengan hukuman yang setimpal sesuai perbuatannya. Penerapan hukum yang berat bagi pembunuh dimaksudkan agar tak seorang pun melakukan tindakan kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 93 yang artinya, dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, mengutuknya dan menyediakan azab yang besar baginya. Nauzubillah min dzalik. Hikmah larangan membunuh juga menjaga dan menyelamatkan kelangsungan hidup manusia, menempatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia, membatasi kemauan manusia untuk berbuat semena-mena terhadap jiwa manusia, menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengangkat dan menolong orang yang teraniaya, menunjukkan sikap patuh terhadap hukuman Allah, dan menciptakan kehidupan yang damai sepanjang masa. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, itulah penjelasan materi jinayat dan hikmahnya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.